Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Saat ini tengah marak penipuan berkedok link undangan pernikahan. Seperti yang diawali seorang pria di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tabungannya ludes seketika usai membuka sebuah tautan undangan pernikahan yang dikirim orang tak dikenal melalui pesan WhatsApp. Begitulah nasib yang dialami Derasmus Kenlopo, warga kota Kupang yang tertipu sebuah aplikasi undangan nikah hingga uang tabungannya ludes. Uang yang semula dipinjam korban melalui dana kredit usaha rakyat guna mengembangkan usaha bengkel lenyap seketika hanya karena membuka sebuah link atau tautan undangan pernikahan yang dikirim melalui pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Derasmus mengaku usai membuka aplikasi tersebut muncul pesan dari mobile banking bahwa telah terjadi transaksi berupa transfer ke sejumlah nomor rekening. Ia bersama istrinya lalu mengecek ke ATM dan uang yang ada di rekening sebesar 14 juta rupiah ludes. Muncul pertama pesan WA ini dalam isi WA itu ini undangan pernikahan. Nah, undangan pernikahan itu klik untuk buka ini aplikasi apa ini, pikir mau lihat foto pre-wedding begitu supaya dapat tahu toh siapa yang kirim ini undangan. Buka begini juga langsung mulai uang tertarik, pesan masuk dari ini Brimo ini masuk terus. Sementara itu, Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rusyan Krishna mengatakan kepolisian telah menerima laporan korban dan dalam proses penyelidikan. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, dan kemudian juga dari istri korban. Nah, selanjutnya karena ini kejahatan juga menggunakan IT, jadi kita juga berkoordinasi dengan satuan atas, ya, baik Polda maupun Mabes Polri, untuk bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi nanti. Dilihat sih modusnya jelas dia mengambil tanpa izin, ya, uang milik korban ini yang tersimpan dalam rekening dengan cara dia mencoba untuk mempengaruhi psikologi daripada korban ini agar percaya untuk kemudian membuka undangan yang dia kirim melalui WA. Modus penipuan dengan menggunakan file APK ini juga pernah menimpa beberapa orang dengan kedok pengiriman paket. Apapun kedoknya, masyarakat diimbau untuk tidak mengklik file dengan ekstensi APK agar data pribadi tetap terjaga keamanannya. Tim Liputan, Media Group Network. Menanggapi isu penipuan APK yang marak terjadi, Kominfo mengimbau masyarakat agar tidak mengunduh folder dalam bentuk APK. Direktur Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Pengerepan, mengatakan Kominfo akan melakukan social engineering untuk meminimalisir penipuan sejenis ini. Kominfo meminta masyarakat agar mengunjungi situs Kominfo untuk mendapatkan tips terhindar dari penipuan. APK itu bahaya, jangan pernah di download. Tapi ada disosialisasi ke masyarakat nggak Pak terkait? Nah, itu kita selalu lakukan tentang yang namanya, kan pernah itu kan kejahatan bukan aja sekali ini, tentang OTP juga kita sudah sosialisasikan. Ini memang, jadi kalau mau itu harusnya dapat aplikasi, jangan APK. APK itu ada skripnya. Kalau aplikasi kan kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kan siapa aja bisa ini. Jadi dia menyembunyikan itu di dalam undangannya, jadi kayak seolah dia masuk. Kan sekarang kan juga ada undangannya langsung pergi ke ada aplikasi khusus. Malah ada website khusus dibuatkan ke pengantinnya itu, langsung linknya. Nah, itu jadi lebih terpercaya. Jadi jangan, kalau APK itu pasti kita download. Nah, download itu kita nggak tahu apa yang ada isi di dalamnya. Ya pemirsa, apa bahaya jika kita mendownload atau mengunduh folder atau aplikasi berekstensi APK? Kita akan ngobrol langsung dengan pakar siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISREC, Pratama Dahlian Persada. Selamat pagi Mas Pratama. Selamat pagi Mas Pratama, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Ya, kita masih akan mencoba terus menghubungi Mas Pratama. Selamat pagi, apakah sudah terdengar suara dari studio? Jelas Mbak, pagi. Pagi, Mas Pratama, ini kan sedang marak ya, modus undangan pernikahan dengan format APK. Jika kita terlanjur mengklik APK ini, apa yang bisa hilang data dari kita? Apakah
pelaku ini bisa langsung mengontrol handphone kita atau seperti apa, Mas? Ya, jadi begitu si target ini mengklik linknya gitu, APK-nya, nah akan terjadi proses instalasi dulu sebenarnya. Jadi nggak langsung mendadak begitu ngeklik langsung saldo kita hilang begitu, nggak. Jadi begitu diklik, kemudian akan mencoba menginstalasi. Menginstalasi itu minta permission dari user. Nah, kadang-kadang masyarakat ini nggak sadar, tekan yes aja, mau minta akses ke phonebook, oke, akses ke data, oke, akses ke handphone lainnya, oke gitu. Akhirnya begitu di-okein semua, malware itu terinstal. Begitu terinstal, untuk menjalankan m-banking atau dompet digital kan butuh PIN sama password kan. Nah, malware ini melakukan deteksi, melakukan recording terhadap apapun huruf yang dimasukkan di handphone. Jadi mereka bisa tahu kalau m-banking ini passwordnya apa, PIN-nya apa gitu. Nah, setelah itu mereka bisa mengontrol handphonenya dari jarak jauh, Mbak. Jadi dia mengontrol dari jarak jauh, dia bisa menjalankan aplikasi m-banking, bisa menjalankan aplikasi dompet digital, bisa menjalankan aplikasi e-commerce gitu dengan device targetnya tersebut. Setelah itu dia bisa transfer suka-suka dia aja. Dan di sini kelebihannya adalah bank tidak menganggap ini transaksi yang fraud. Bank merasa ini transaksi yang legal karena dilakukan di device nasabahnya, kemudian dengan PIN yang benar, kemudian dengan SIM card yang benar, begitu, sehingga bank nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah inilah makanya korban-korbannya itu benar-benar dikuras habis, rekening banknya, kemudian dompet digitalnya, kemudian platform e-commerce yang ada uangnya gitu. Nah itu yang saat ini terjadi gitu. Memang parah banget ini. Nah, kalau kita terlanjur nih Mas mengklik APK ini, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan? Ya, kalau terlanjur menginstal atau terlanjur mengklik gitu ya, langkah pertama adalah matikan internet connection-nya. Karena si hacker ini, si penjahat ini, dia melakukan kontrol terhadap device targetnya menggunakan internet. Jadi matikan internetnya dulu. Setelah itu karena sudah terlanjur terinstall, kalau menggunakan antivirus pun untuk menginstal virusnya atau malware-nya juga nggak bisa. Jadi langkahnya harus melakukan factory reset. Sebelum melakukan factory reset itu harus kita backup data-data kita, kemudian foto, gambar, dan lain-lain kita backup di luar device kita, kemudian kita lakukan factory reset, kemudian setelah factory reset selesai, handphone kembali ke settingan awal, artinya semua aplikasi termasuk malware-nya juga akan terhapus. Nah setelah itu jangan lupa pasang antivirus. Kenapa? Karena antivirus ini benteng pertahanan kita. Jangan dikira bahwa handphone itu nggak bisa kena virus atau malware. Handphone itu sekarang menjadi target utama para hacker, para penjahat ini gitu. Karena apa? Karena di handphone inilah banyak informasi yang bisa digunakan oleh si mereka ini gitu. Karena kita menggunakan handphone kan bukan hanya untuk telepon sama SMS ya. Kita gunakan untuk aplikasi m-banking, untuk belanja dan lain-lain gitu. Nah setelah itu baru kita kembalikan semua data-data ke handphone kita. Terus jangan lupa juga kita mengganti PIN dan password. Kenapa? Karena ketika PIN dan password kita termasuk username sudah diambil oleh para penjahat ini, dia bisa masuk juga nanti kapanpun dia mau ke akun kita. Oleh karena itu kita harus ganti, sehingga ketika mereka memiliki username, password, PIN dan lain-lain, mereka nggak bisa masuk. Dan juga Mbak, menurut saya ini perlu perhatian pemerintah ya, karena terjadinya ini kan gara-gara banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia, ya kan? Ada ratusan juta data, bahkan miliaran data masyarakat kita yang bocor, termasuk nomor handphone dan lain-lain. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para penjahat ini untuk mengirimkan modus penipuan seperti ini gitu. Nah, Mas sampai saat ini kan belum ada tuh hukuman kepada penyelenggara sistem elektronik yang jelas-jelas di platformnya terjadi kebocoran data pribadi masyarakat. Mas Pratama, selain dari ekstensi APK ini, kira-kira ada nggak ekstensi lain yang bisa menjadi celah penipuan, dan bisa nggak di media sosial lain kira-kira si tersangka pelaku ini beraksi? Oh banyak sekali Mbak yang bisa dijadikan host gitu ya, yang bisa disusupi oleh malware ini. Tidak hanya APK, bisa aja file dokumen juga bisa, file Excel juga bisa, file PDF juga bisa gitu, bahkan file video pun bisa gitu. Jadi sekarang ini semakin pintar orang pembuat malware dan virus ini gitu. Nah ketika mereka bisa melakukan embedded gitu, melakukan penyusupan malware ini ke dalam aplikasi-aplikasi atau file-file yang biasa dibuka masyarakat gitu, dan masyarakat kita
kembali lagi literasi digital kita agak kurang. Kan kemarin Kominfo sudah melakukan ini ya, survei literasi digital ya, dan ternyata hasilnya sedang gitu. Artinya kurang bagus gitu, nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, ketika kita mendapatkan file-file yang menurut kita file-file biasa, ternyata ada malware-nya gitu, dan kita tidak memiliki pertahanan, contohnya tadi saya bilang antivirus, ya pasti kita akan kena gitu. Dan caranya macam-macam, Mbak. Nggak hanya menggunakan WA. Kalau WA ini digunakan kenapa? Karena selain bisa mengirimkan link, juga bisa mengirimkan file gitu. Nah, bisa juga tuh menggunakan SMS atau menggunakan media sosial lain, bahkan DM Instagram pun bisa kalau dilakukan gitu. Semua sistem komunikasi bisa digunakan untuk melakukan penyebaran malware ini, gitu. Termasuk juga email dan lain-lain gitu. Jadi kita harus bahaya. Udahlah, nggak usah klik link sembarangan, terutama dari orang yang tidak kita kenal gitu. Udah nggak ada itu makanan yang gratis, nggak ada. Ya, langkah antisipasi sejauh ini jika kita terlanjur mengklik APK ini adalah mematikan koneksi internet dan juga melakukan factory reset di handphone. Terima kasih Mas Pratama Dahliana Persada selaku pakar siber Cisrek sudah bergabung kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia.